Listeners 92,9 FM Mix Radio, selamat pagi. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Ini paginya cukup dingin, tapi gerah, nggak jelas ya. Dan di pagi hari ini seperti biasa, ini hari Rabu di 19 Oktober 2022. Seperti yang sudah kita informasikan jauh-jauh hari dari kemarin-kemarin ya. Kalau kita di hari Rabu ini di 19 Oktober ini kita punya sesuatu yang kembali spesial. Karena kembali kedatangan seseorang yang spesial, beberapa orang yang spesial, dan kembali akan berbagi informasi, berbagi wawasan, berbagi ilmu juga ya dengan good listeners. Dan kita sudah rutin ya di minggu ke-1, Rabu ke-1 dan juga Rabu ke-3 di tiap bulannya ya. Jadi good listeners juga udah bersiap-siap dan udah ngantri nih, udah banyak yang ngasih pertanyaan. Padahal belum kita belum bahas apapun. Tapi di pagi hari ini terima kasih atas kedatangannya ya kembali Bu Lucy, Pak Indra selamat pagi. Kemudian juga Kang Agus selamat pagi. Tetap semangat ya Kang Agus ya, meskipun katanya lagi agak-agak ini ya, sakit sesuatu lah ya pokoknya. Tapi apa? Oh gitu. Kirain mau nombok gigi gitu ya kayak bayi ya. Ya. Iya dong. Betul. Oke, dan untuk Anda good listeners yang mungkin masih akan menambah daftar pertanyaan yang ini sudah sekian banyak nih ya, di 085161280929, Arin masih akan nantikan pertanyaan-pertanyaan dari Anda juga, atau Anda juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui DM Instagram, di Instagramnya Mix Radio di 929 Mix Radio. Dan kita juga sedang live TikTok ya kayaknya. Iya. Kita live TikTok. Jadi sahabat-sahabat semua LQ. Iya, halo, selamat pagi. Nah, pertanyaannya juga boleh ya disampaikan melalui live TikToknya ya. Oke, good listeners, dan pagi hari ini mungkin kita akan membahas beberapa masalah yang juga mungkin salah satunya yang lagi fenomenal ya, mengenai penyakit gagal ginjal misterius yang katanya lagi muncul ya di anak-anak. Dan itu mirisnya di usia 0 sampai 18 tahun. Betul. Nah, ini di anak-anak ya. Iya. Nah, berkaitan dengan itu kayaknya Bu Lucy boleh ya ngasih wawasan lagi untuk good listeners. Kenapa perlu banget gitu, inti dari semua itu sepertinya memang daya tahan tubuh ya. Iya, kayaknya daya tahan tubuh, dan juga kalau misalnya tubuh sudah terserang gangguan penyakit atau gangguan kesehatan di usia tingkatan berapapun, itu kayaknya memang kita harus mempersiapkan diri atau mengatasinya dengan solusi yang memang pas gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti yang gagal ginjal misterius itu, mungkin kita selain mengantisipasi, kita juga kalau misalnya udah kejadian gitu ya, kita harus bagaimana gitu. Nah, di pagi hari ini kebetulan Bu Lucy tahu banyak ya tentang, mungkin membuka lagi wawasan untuk good listeners. Gimana sih sebetulnya cara kerja jamu tetes L-Cure yang ini sudah hampir tiap hari nih ya sama penyiarnya Mix Radio diinformasikan sebetulnya. Tapi boleh ya disampaikan lagi, itu sebenarnya cara kerjanya bagaimana, kok bisa jamu tetes L-Cure ini bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Terus kalau misalnya tubuh ini terkena atau mendapatkan masalah gangguan kesehatan, itu gimana cara kerjanya untuk menuntas atau mengatasinya? Boleh. Terima kasih banyak Teh untuk pertanyaannya atau untuk informasi yang disampaikan. Nah, kebetulan kami dari manajemen L-Cure di sini tidak henti-hentinya ya untuk kesekian kalinya lagi bisa bincang santai di Radio Mix ini dengan good listener semua begitu ya, dengan live TikTok juga mungkin yang saat ini sedang mendengarkan langsung begitu. Nah, memang menjadi pergumulan utama itu di masyarakat kita itu bukan hanya di masyarakat kita ya, tetapi di seluruh dunia sebetulnya. Kendala kesehatan. Malah yang tadi disebutkan sama Teteh ini ya,
bahwa sampai usia kecil aja Itu dari itu 0 sampai dari 0 18 sampai tahun nih ya. 18 tahun ya, Mm-mm. itu bisa sampai ada terkena gagal Gagal ginjal, ginjal. terus bisa terkena juga jantung tersumbat atau misalnya jantung koroner. Itu kan sebenarnya sangat miris ya. Jantung koroner Kalau juga ya ada di seperti kalangan itu. anak-anak ya. Bahkan sampai anak TK ataupun usia-usia yang sangat dini itu sudah terkena diabetes gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita concern sebenarnya ya. Iya. Dan di sini Elcure mau memberikan informasi seenggaknya bisa membantu lah dari Iya. segi kesehatan begitu. Nah, kalau misalnya ditanyakan tuh sebenarnya kerjanya Elcure tuh apa? Elcure gimana itu sih? jamu tetes gitu Iya. ya, jamu tetes generasi terbaru, di mana dari jamu tetes Elcure ini dia itu memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Nah, kebetulan nanti di sini pun kami bukan hanya bertiga manajemen dari Elcure, tetapi ada pakarnya langsung yang istilah mensupport atau memberikan informasi dari segi medis begitu ya. Nanti akan tersambung juga dengan Dr. Raden Setio Budi Iya. Praitno. Iya. Nah, beliau juga ini adalah salah satu dokter terbaik Indonesia yang saat ini memang beliau ada di salah satu perusahaan besar farmasi di Indonesia. Dan beliau juga sangat concern sekali tentang kesehatan, dan beliau akan menginformasikan atau mengedukasi tentang apa pentingnya kesehatan dan apa kaitannya kesehatan dengan Elcure. Nanti akan dibahas juga begitu. Nah, Elcure ini jamu tetes, tetapi jamu tetes Elcure ini memiliki kandungan yang sangat luar biasa di dalamnya. Kalau misalnya good listener itu mau menginformasikan apa sih sebenarnya keunggulan atau keunikan daripada Elcure, dibandingkan sehingga dengan dari produk Elcure ini yang mungkin good listener itu sering dengar, kok kenapa dari Elcure ini bisa membantu berbagai macam solusi untuk penyembuhan, terutama penyakit-penyakit degeneratif. Nah, ini kandungan yang terdapat di dalam Elcure itu sangat-sangat lengkap kalau misalnya bisa diinformasikan, kami informasikan menurut uji laboratorium. Jadi bukan hanya kita saja menginformasikan begitu, tetapi sudah melalui uji lab yang memang itu uji lab itu sudah direkomendasikan oleh BPOM, Badan BPOM ya dari Kementerian Kesehatan juga. Nah, kandungan di dalam Elcure itu ada 18 asam amino. Bayangkan saja ada 18 asam amino. Lalu berikutnya ada multivitamin. Multivitamin apa aja? Itu vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Bahkan ada probiotik untuk pencernaan di dalam tubuh manusia. Selain probiotik juga Elcure memiliki kandungan lactobacillus. Kami memiliki kandungan bakteri baik ya. Bakteri baik ya. Iya. Kalau bisa dibilang ya, mungkin sudah tahu ya lactobacillus itu seperti apa. Nah, kita mikir sampai 5 macam lactobacillus terbaik yang ada di dalam kandungan Elcure. Selain itu juga Elcure memiliki kandungan enzim. Jadi begitu banyak kandungan nutrisi yang ada di dalam Elcure, sehingga dari Elcure ini dia bisa langsung masuk ke dalam sampai tingkat terkecil bagian tubuh, yaitu DNA. Nah, itulah uniknya, dan belum pernah, mungkin jarang Dan ada yang kelebihannya ditemukan itu ya, seperti kayaknya. itu. Iya. Nah, sampai kalau misalnya mungkin semua good listener juga searching begitu ya di Google begitu, kandungan vitamin yang memiliki satu produk yang memiliki kandungan 18 sampai 18 asam amino, itu jarang sekali ada. Bahkan di Hampir Indonesia nggak pun ada ya. jarang ada. Iya. Tidak ada malah mungkin hanya beberapa produk. Padahal Dan justru- itu pun harganya sangat mahal, Teh. Nah, padahal justru asam amino itu sangat-sangat diperlukan. Asam amino itu adalah pensuplai paling terkecil. Artinya itu asam amino itu adalah makanan yang diperlukan untuk DNA tubuh manusia. Nah, itulah yang mungkin di Indonesia itu jarang yang teredukasi bahwa tubuh manusia itu kenapa dia harus ada asam amino begitu ya? Karena bagian terkecil dari tubuh manusia itu adalah DNA. Itu dari DNA itu karena ada kromosom lainnya. Nah, makanannya DNA itu adalah asam amino. Makanya penting sekali satu produk yang kandungannya asam amino itu dia pasti harganya sangat-sangat tinggi atau sangat mahal. Nah, di Elcure ini 18 banyak 18 asam kebayang amino. ya. Kebayang. Itu adalah setara dengan satu produk, salah satu produk yang memang produknya ini ada dikeluarkan oleh Amerika punya dan Jepang. Itu ada 18 asam amino. Tetapi tidak ada multivitamin yang lainnya, hanya tok 18 asam amino, dan itu Dan pun kebayang harganya sangat luar biasa mahal. Iya, benar. Sekali. Iya. Seperti itu. Nah, jadi di Elcure ini selain menawarkan emang yang betul-betul dibutuhkan oleh tubuh, oleh DNA
DNA, tingkatan DNA itu Tingkat ya. DNA. Makanannya si asam aminonya. Makanannya asam amino, Terus betul. terjangkaunya itu loh. Nah, yang- harganya pun terjangkau. Iya. Tidak perlu lagi istilahnya mengeluarkan biaya yang Ya, sampai betul. mahal ya, karena di kita itu sudah terbrainwash-nya itu untuk sehat itu mahal harganya. Tetapi kalau multivitamin aja mahalnya Betul. luar biasa tuh ya. Betul. Buat anak tuh ya. betul, vitamin aja Nah, misalnya vitamin kaitannya A dengan mahal. kaitannya dengan ini ya, terserangnya di tingkatan usia anak. Nah, L-Cure ini sendiri aman nggak sih di tingkatan usia tersebut kalau diberikan ke anak dari 0 sampai 18 tahun itu? Iya. Nah, L-Cure itu karena kita bilang itu jamu ya, Iya. jamu herbal. Jamu herbal artinya L-Cure itu bukan obat. Jadi kami perlu garis bawahi bahwa L-Cure itu bukan obat, tetapi cara kerja L-Cure itu lebih baik daripada obat. Jadi L-Cure ini bisa dikonsumsikan oleh semua kalangan. Tingkatan usia. Tingkatan usia, mulai dari ibu hamil ataupun keluarga atau suami istri yang sedang memprogramkan punya anak. Nah, itu bisa dikonsumsikan baik itu dari kandungan, ibu menyusui, terus bayi, balita, orang tua seperti kita, terus sampai kepada lansia. Jadi semua tingkatan usia itu bisa mengkonsumsi L-Cure dengan aman. Karena bahan di sini pun juga asam amino yang kita dapatkan adalah asam amino murni dari herbal ya. Jadi istilahnya bukan yang nabati Iya, ya, bukan iya. dari hewani begitu. Jadi semua orang itu dengan sangat aman bisa mengkonsumsikannya tanpa bermasalah begitu. Iya, Seperti betul. itu. Karena emang seperti yang tadi disebutkan ya, kalau yang bersumber dari beberapa jenis yang hewani itu banyak yang mengalami alergi ya. Kalau Iya. kalau ini diminimalisir dengan sumbernya itu Dengan yang nabati ya. Iya, karena kandungan L-Cure itu kan dari sayuran, buah-buahan, rempah-rempah pilihan, dari akar tanaman itu semua itu nabati. Jadi betul-betul herbal alami murni 100%. Ya. Dan itu langsung bisa pada saat mengkonsumsikan itu, good listener itu bisa langsung merasakan dampaknya pada saat pertama kali atau dalam satu botol pemakaian. Itu sudah terasa bagaimana bahwa L-Cure itu sangat amat menjaga daya tahan tubuh, terutama kepada good listener yang memang saat ini sedang mencari solusi untuk pengobatan. Iya. Bagaimana cara membantu pengobatan. Nah, inilah L-Cure menjadi salah satu solusi. Iya. Karena cara kerja L-Cure itu sampai kepada tingkat DNA, memberi makan DNA melalui asam amino yang kita punya. Iya, Seperti iya, itu, iya. Teh. Boleh. Mungkin Pak Indra bisa menambahkan juga, kalau misalnya beberapa jenis produk herbal ini kan kalau sebelum mengkonsumsi ya, kalau terutama untuk para ibu nih, agak suka was-was juga mengenai keamanannya. Apakah ini sudah terregisterkah melalui BPOM? Kemudian juga itu ya, tercampur atau tidaknya dengan bahan-bahan kimiawi atau pure memang hanya dari bahan-bahan alami itu? Ya, kalau Boleh. dari L-Cure sendiri kita untuk izin kita sudah resmi, jadi kita aman sekali karena kita sudah ada nomor registrasi dari Badan POM juga sudah ada. Udah gitu juga kita tanpa ada kimia sama sekali. Murni benar-benar 100 herbal mungkin yang sudah disampaikan oleh Bu Lucy. Bahkan untuk keamanannya sendiri juga mungkin buat good listener nggak perlu khawatir juga. Dan ini memang produk yang luar biasa karena kita sudah mendapatkan puluhan penghargaan dari pemerintah Indonesia dan Pengakuannya udah ada, langsung. bener Penghargaan gitu ya. banyak sekali datang Iya. untuk kita, dan itu bahkan langsung ditandatangani oleh beberapa menteri dari Republik Indonesia, terutama Menteri Kesehatan juga. Gitu. Justru di yang Betul. bidangnya tuh bidangnya di iya. Departemen Kesehatan juga Betul. sudah mengakui dan juga memberikan penghargaan justru ya. Betul. betul. Jadi mengenai dari produk ini. pemerintah pun sudah memberikan apresiasi Iya, kepada iya. produk ini, bahwa produk ini sangat layak dan aman untuk dikonsumsikan. Jadi masyarakat semua, terutama good listener yang mendengarkan, jadi tidak perlu khawatir dalam mengkonsumsi L-Cure ini. Iya. L-Cure ini gitu. Ya. Nah, nanti juga seperti yang sudah diinformasikan, nanti kita akan tersambung juga dengan Dokter Setio ya, Betul, yang betul, akan Dr. Setio. mungkin ini memang sih kebanyakan gitu ya. Sangat banyak ya, luar Jadi biasa siang berarti dok, ya. pagi Waduh, dok gitu ya. Jadi karena pertanyaan-pertanyaan untuk kita Dr. udah Setio nih. kita udah informasikan juga bahwa memang kita bisa menampung pertanyaan-pertanyaan Betul, dari bisa good menampung listeners pertanyaan. dari Dokter Setio, dan sepertinya kita coba sambungkan dulu ya. Betul, siap-siap. Sebagai pembuka ya. Sebentar. Oke, dan untuk Anda good listeners yang ingin menikmati atau menyimak
perbincangan sehat ini ya di pagi hari ini melalui streaming. Anda juga bisa menikmatinya. Anda tinggal ketikkan saja di browser s.id/mixradio.cimahi. Atau kalau Anda yang berkenan untuk mendownload aplikasinya, Anda juga bisa mendownloadnya melalui Play Store di Mix Radio Cimahi. Nah, sepertinya sudah tersambung ya. Selamat pagi, Dok. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Wah, serius Selamat ini pagi mah, semua, dokter. salam sejahtera semua, sehat-sehat, Dok. sehat-sehat semua. Amin. Alhamdulillah. Gimana, Dok? Aktivitasnya masih padat aja nih ya? Padat pisan. Alhamdulillah dokter. kemarin di Serang, terus hari ini ada di Jakarta nih. Ya. Posisinya sekarang lagi di Jakarta. Waduh. Subhanallah, Iya, kegiatannya luar mudah-mudahan biasa. sehat selalu ya, Dok. Amin, Iya. rabbil alamin. Doa ya. Oh iya, terima kasih. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya ya, Dok. Pagi hari ini diganggu lagi nih sama kita. Karena ini pertanyaan-pertanyaan tuh udah ngantri ya, Dok. Tapi mungkin sebagai pembuka tadi kita sudah memperbincangkan juga mengenai fenomena yang saat ini terjadi seperti diinformasikan ya melalui beberapa media. Kemudian Departemen Kesehatan juga sudah merilis jumlah yang terkena gangguan ginjal akut, Dok, pada anak-anak. Boleh dikasih mungkin pencerahannya untuk para ibu nih, terutama yang jadi khawatir, jadi deg-degan gitu, Dok. Sebetulnya gagal ginjal akut pada anak itu memang mungkin terjadi atau itu berupa fenomena yang mungkin sebetulnya penyakit lain tapi terekspos sebagai gagal ginjal akut. Boleh dikasih pencerahan, Dok? Ini kasusnya meledak gara-gara ada di India. Iya. Di India itu kasus dengan obat untuk anak-anak, obat batuk, obat penurun panas dan seterusnya, sampai menimbulkan kematian. Dan kematiannya itu diawali dengan gagal ginjal. Oh, iya. Nah, jadi artinya gini, kita harus mewaspadai bahwa kalau kita kembali lagi kepada fungsi ginjal, ginjal itu kan berfungsi untuk menyaring darah dan mengeluarkan berbagai komponen yang tidak diperlukan oleh tubuh dalam bentuk urin. Iya. Membuang Betul, membuang. Kejadiannya adalah sekali lagi kalau sampai anak-anak kita, jangankan anak-anak, dewasa juga sama. Kalau sampai ada makanan yang sangat menimbulkan kerusakan pada ginjal, dalam hal ini adalah disebut sebagai keracunan ginjal, maka itu otomatis akan menimbulkan satu kerusakan mendadak. Iya. Atau gangguan yang sifatnya mendadak. Gangguan atau kerusakan yang mendadak inilah yang disebut sebagai gagal ginjal akut. Oh, Nah, gitu itu. ya. Mantap. Jadi yang mendadak itu. Celakanya kalau gagal ginjal akut ini tidak bisa diatasi, maka hasilnya adalah kematian. Karena udah tidak punya ginjal, berarti kematian. Itulah yang terjadi pada kasus India sampai 66 sekian orang. Bukan India, malah di Afrika juga hal yang sama. Di Afrika, tapi produknya produk dari India. Nah, ini menjadi catatan penting kita bahwa kita harus memilih satu makanan yang betul-betul terkontrol. Istilahnya tidak boleh jajan, istilahnya lebih makanan rumah kita. Nah, itu adalah yang mengantisipasi buat anak-anak kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus juga mempertahankan fungsi ginjal kita semua, anak kita dan lain sebagainya, supaya berfungsi dengan baik, dengan benar gitu. Karena fatal sekali, ginjal itu sangat jangan cuman jantung ya, jangan cuman jantung, paru, katakanlah, karena kita sering dengar anak-anak kita kena batuk kemudian infeksi paru-paru. Ginjal juga sama, resikonya sama, akan memperberat, akan menimbulkan suatu kematian, akan menimbulkan suatu kejadian fatal buat anak-anak kita dalam bentuk gagal ginjal akut. Iya. Nah, mudah-mudahan pencerahan ini juga memberikan satu wawasan buat kita agar kita betul-betul bertahan dalam posisi yang selalu sehat, selalu Amin. terkontrol. Amin. Fungsi organ-organ kita baik, termasuk fungsi organ ginjal kita baik, fungsi ginjal anak-anak kita baik.
Demikian Mbak Arin, Oh iya. mudah-mudahan bisa diterima ya. Iya, terima kasih dok. Mungkin ini sebagai pembuka aja. Nanti di sesi kedua Betul, betul. mungkin kita akan merepotkan dokter lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ngantri ini ya dok. Kita putuskan Siap, dulu Mbak. sejenak dan nanti kita akan sambung kembali dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari good listener. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio, kita masih di perbincangan yang asik nih ya, perbincangan sehat dan juga sepertinya membuka banyak wawasan ya pada Anda good listeners, terutama mengenai masalah-masalah kesehatan. Dan masih ada Bu Lucy, Pak Indra, Kang Agus juga ya yang masih masih akan siap memberikan informasi, memberikan juga membuka ini ya pencerahan lah ya, boleh dibilang. Kemudian juga di ujung telepon sana ada Dokter Setio yang juga secara medis akan lebih bisa menjelaskan juga dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda good listeners ya, karena Dokter Setio ini seperti kita ketahui merupakan salah satu dokter terbaik di salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia ya. Dan nanti kita akan tersambung kembali dengan Dokter Setio di pagi hari ini yang katanya hari ini lagi ada di Jakarta ya. Di Jakarta. Habis kemarin jalan-jalan ke Serang kemana segala macam gitu ya. Nah, iya. Halo. Halo, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mbak Ain, luar biasa. Iya, kita tersambung kembali ya dengan dokternya dan lanjut lagi ya mengenai tadi salah satu yang kita perbincangkan, dan ini juga salah satu pertanyaan dari good listeners dok, mengenai gagal ginjal akut pada anak nih dok. Siap. Iya, nah ini ada yang bertanya ya, tapi nggak nyebutin namanya nih kayaknya ya. Nah dok katanya sebentar, menurut yang saya baca, menurut yang rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan katanya ada beberapa gejala awal dari gagal ginjal akut pada anak. Salah satunya katanya adalah mengenai terhambatnya atau gangguan tidak bisa kencing atau volume urin yang keluar sangat sedikit. Nah kalau anak kita misalnya mendapatkan gangguan seperti itu, tindakan pertama apa yang bisa kita lakukan dok? Halo? Ini pertanyaan Bapak Mbak Arin, Iya. karena langsung pada kasusnya. Iya. Suara saya bisa diterima? Iya bisa. Halo? Dok. Suara saya Iya. jelas? Suara saya jelas? Dok, Jelas dok. Oke. Takut ini kayaknya ibu ini ya dengan pemberitaan-pemberitaan Iya, ya. betul. Jadi pada dasarnya adalah kita jangan langsung melihat ke gejala. Sekali lagi ya, jangan melihat langsung kepada gejala, tapi kita ngelihat urutannya. Kalau anak-anak kita selama ini masih dalam kontrol kita dari sisi makanannya, dari sisi minumannya, dan dia tidak sakit, tidak minum apa-apa, tidak minum obat yang notabene seperti yang tadi diceritakan, Obat batuk ya katanya menyebabkan ya. gagal ginjal Iya. akut, misalkan obat batuk dan seterusnya, maka bukan, kalaupun anak kita kesulitan pipis atau pipisnya volumenya sedikit, itu bukan lantaran gagal ginjal akut, Bukan tapi melulu memang bakal anak kita, iya. iya, kekurangan minum atau lebih apa namanya ya, lebih fokus pada mainnya daripada minumnya. Nah itu harus dilihat dulu. Artinya berarti kalau ada hal seperti itu, langkah pertama kita ya kasih minum anak kita. Banyak kasih minum. Ya. Diterima ya. Sederhana Supaya ya. apa? Supaya Sederhana ya. Ya, dan bisa dilakukan oleh disederhanakan dulu. Ya. Oleh siapapun bisa dilakukan. Mhm. Bantu dia untuk melihat lagi apakah betul-betul ada gangguan fungsi dari ginjal. Bantunya dengan cara apa? Dengan memberikan volume tambahan minumannya. Cairannya. Dengan demikian kan kita bisa ngelihat setelah diminum, setelah dikasih minum ada nggak perubahan. Kalau tidak ada perubahan lagi, mau tidak mau kita periksa. Iya. Tapi sekali lagi yang harus dikontrol sama kita adalah makanan, minuman, obat yang dikontrol. Kalau itu yang kita pegang, maka kita tidak akan perlu takut. Itulah sebabnya kenapa saya secara pribadi, apalagi ada Bu Lucy, ada Pak Indra, itu
tidak serta-merta harus selalu dengan obat. Iya. Obat itu terakhir banget kalau perlu banget. Mhm. Jadi yang saya minta ke good listener Radio Mix Cimahi justru jangan berorientasi selalu ke obat-obat karena pasti akan beresiko. Mhm. Efek samping itu memberikan efek samping itu selalu berdampingan dengan obat. Jadi Gitu ya. resikonya tuh adalah karena ada efek samping, maka kita seolah-olah berani berhadapan dengan gagal ginjal akut, berani berhadapan dengan resiko efek samping Ya. kalau kita minum obat. Mhm. Jadi saya selalu menyarankan jangan obat, Langsung obat aja Obat jangan ya, obat. apalagi anak ya kayaknya. Nah, itu tidak boleh. Meskipun batuk, meskipun panas badannya dan seterusnya anak-anak kita, jangan langsung diobat. Ya. Lebih baik kita kondisikan anak kita dengan banyak minum, makan yang sehat dan lain sebagainya. Apalagi ada air cure yang dibicarakan sama Bu Lucy. Itu kan Ini satu bukan makanan, obat ya, iya bukan makanan justru ya. bukan Iya. obat. Betul. Isinya adalah buah-buahan, Mhm. sayuran, rempah-rempahan yang memberikan manfaat sebagai nutrisi. Nah, Asam nutrisinya aminonya, itu ya. enzimnya, Iya. probiotiknya, itu kan justru menyehatkan anak kita yang akan berhadapan dengan berbagai resiko. Iya, Betul, betul. Itu Iya. kata kuncinya, berhadapan dengan resiko. Resikonya apa? Resiko segala macam penyakit, efek samping dari konsekuensi kita berhadapan dengan obat, konsumsi obat, dan seterusnya. Iya. Itu Mbak Arin. Iya, terima kasih Dok. Untuk pertanyaan pertama ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh ya Dok? Nah, selamat Siap, pagi Dokter Setio, katanya saya perempuan yang belum menikah dan beberapa waktu ke belakang merasa nyeri di perut menjalar ke punggung. Nyeri perut saya juga disertai keputihan dari vagina, maaf ya. Dan akhirnya saya mencari jawaban di internet kalau itu adalah gejala peranakan turun katanya. Apakah benar atau itu cuma gejala keputihan biasa gitu, Dok? Baik, langsung dijawab ya Mbak Iya, Arin ya. iya Mangga, Dok. Mencari jawaban dengan cara itu salah. Itu yang pertama. Ya. Salahnya apa? Belum tentu apa yang diuraikan baik di media sosial atau informasi seperti itu pas seperti yang dialami oleh yang bersangkutan. Iya, betul. Jadi sakit perutnya, keputihannya dan lain sebagainya itu tidak bisa dikonfirm dengan mencari jawaban seperti itu. Iya. Yang terbaik mencari jawabannya adalah kontrol atau pemeriksaan ke dokter opsin, ke dokter pribadinya. Itu akan lebih pas banget. Ke dokter, ke laboratorium agar mendapatkan satu gambaran kenapa sakitnya, apakah ada kelainan dalam bentuk kista, dalam bentuk miom, atau dalam bentuk hormonal, gangguan hormonal. Demikian juga dengan keputihannya. Nanti akan ada pemeriksaan apakah terjadi infeksi, apakah terjadi komplikasi di dalam, sampai terjadi kelainan seperti itu. Apa yang saya sampaikan bukan berarti memberikan nilai ketakutan, bukan. Tapi justru sebaliknya kita harus memberikan satu kepastian bahwa pemeriksaanlah yang akan memberikan jawaban, bukan mencari jawaban di Google atau di googling. Iya. Demikian Mbak Arin. Iya. Terima kasih. Nah, mungkin boleh diselang sama Bu Lucy atau Pak Indra nih, Dok ya, sebentar. Siap. Nah, mengenai seperti tadi ya, ada kemungkinan lanjutan dari terjadinya keputihan dan sebagainya itu mungkin salah satu juga gejala adanya miom misalnya atau Iya, betul, kista. betul, Teh. Nah, sementara di L-Cure sendiri pernahkah ada misalnya ya testimoni atau orang yang pernah berobat dengan mengkonsumsi L-Cure ini untuk mengatasi itu miom atau kista bisa dipergunakan? Banyak gitu sekali, ya. banyak sekali. Yang mulai dari kista, miom sampai keputihan atau sampai yang mungkin banyak orang juga atau wanita yang tidak bisa punya anak tetapi belum tidak divonis mandul ya. Iya. Itu bisa sampai ke tahap seperti itu. Jadi Diobat. banyak sekali memperbaiki itu kan L-Cure itu sampai memperbaiki ke tahap
ke tahap DNA ya. Artinya memberikan nutrisi seperti yang Dokter Setio sampaikan. Jadi kepada good listener itu bisa datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan dan untuk selanjutnya bisa langsung mengkonsumsikan L-Cure sebagai salah satu solusi tepat untuk memperbaiki semua jaringan sampai kepada sel-sel yang rusak. Itu kan seperti itu ya, Teh ya. Seperti itu ya, mungkin barangkali Dok, mungkin bisa ditambahkan Dokter. Ya. Halo. Ya, boleh nambahin Mbak Rin ya. Iya, Siap. Halo, boleh saya nambahin Mbak Rin? Iya, mangga Dok. Gimana Dok? Ini lebih expertnya Betul, nih. apa yang dijelaskan sama Bu Lucy. Apa yang dijelaskan sama Bu Lucy adalah satu gambaran bahwa ternyata yang harus kita cari itu adalah bukan antimiom, bukan obat miom, bukan betul. obat kista, bukan obat keputihan. Yes, betul. Bisa diterima ya? Iya. Betul Dok, setuju Dok. Nah, jadi ternyata dengan mengkonsumsi nutrisi, yang mengkonsumsi emang asam diperlukan. amino, mengkonsumsi probiotik, mengkonsumsi enzim, mengkonsumsi vitamin, itu justru memberikan nilai tubuh itu bisa mendapatkan satu kekuatan penyembuhan. Nah, itu. Betul Dok. Ada kekuatan untuk self healing. Sembuh dengan sendirinya, sembuh oleh tubuhnya sendiri. Betul. Sehingga kistanya, miomnya, atau kankernya, atau kondisi lain pun itu bisa diselesaikan oleh tubuh yang mendapatkan konsumsi nutrisi terbaik. Iya. Betul. Demikian juga ketika terjadi infeksi. Sekarang katakanlah karena walaupun tidak diperiksa ini terjadi infeksi oleh bakteri, komplikasi jamur, dan seterusnya. Mungkin juga ada virusnya. Tapi karena tubuhnya kuat, tubuhnya juga bisa membentuk antibiotik, tubuh bisa membentuk antivirus sendiri, tubuh bisa membentuk atau melawan jamur dan seterusnya, maka keputihan itu selesai. Iya. Nah, ini yang harus kita pelajari, ini harus kita renungkan buat good listener semua atau buat kita semua. Jangan serta-merta obat, jangan serta-merta anti miom, anti kanker, anti semuanya seolah obat. Tidak. Kita harus merenung sekarang, kita harus pikirkan bahwa nutrisi, nilai yang ada di dalam satu kandungan itu akan memberikan suatu kekuatan. Akan memberikan suatu bentuk penyembuhan yang jauh lebih diterima tanpa efek samping, aman buat siapa saja, buat semua kondisi, tidak hanya satu titik penyakit A, penyakit B, tidak. Seluruh kondisi bisa diselesaikan karena nutrisi. Itulah hadirnya L-Cure. Demikian Mbak Arin, mungkin itu kelengkapannya. Terima kasih. Atau nuhun Dok. Jadi intinya yang namanya penyembuhan itu nggak selalu identik dengan obat gitu ya. Jadi pemberian nutrisi yang baik yang memang dibutuhkan sama tubuh juga itu tadi kata Dokter Setio memberikan kekuatan penyembuhan. Nah itu ya yang harus kayaknya mindsetnya harus mindset kita ubah ya. Iya. Nah lanjut ke pertanyaan berikutnya boleh ya Dok? Banyak Dok. Banyak. Iya. Selamat pagi Dok, katanya ini dengan Rina ya di Cimahi. Kenapa ya Dok? Akhir-akhir ini saya sering merasakan sakit kepala, tapi di kedua alis saya. Nah, waktu datangnya itu tidak menentu. Kalau lagi kambuh sakitnya luar biasa mengganggu katanya. Itu penyakit apa ya Dok? Katanya gitu. Di alis Dok katanya. Iya, ini juga sama. Ini nanti baliknya ke pemeriksaan. Dan harus diperiksa ya. Ini adalah sinus. Ya, tapi ini kasusnya adalah sinusitis. Sinusitis itu adalah satu infeksi yang terjadi pada sinus. Sinus itu rongga yang isinya adalah selaput lendir. Jadi tulang, bolong tulangnya, tapi ada selaput lendirnya, ada bibirnya, katakanlah. Nah itu adanya itu bukan cuma di rahang kita. Bukan di rahang kita, bukan di hidung kita, tapi sampai ke dahi kita. Itu ada sinus. Kalau terjadi infeksi, kalau terjadi gangguan di sana, karena gangguannya itu berupa sirkulasi yang tidak berjalan. Apa sih maksudnya? Kalau selaput lendir, kalau bibir kita selalu basah. Itu namanya selaput lendir. Jadi di sinus itu juga sama, ada selaput lendir, ada bibir yang menghasilkan air, yang menghasilkan sekret ya. Tapi normal, cairan. Jadi ada di sinus di maksilaris kita, di rahang kita, di hidung kita,
kemudian di dahi kita itu menghasilkan yang sama, air dan air. Kalau Iya. infeksi, saluran atau irigasinya, sirkulasinya akan terganggu. Hmm. Nah, kalau terganggu, maka terjadi peningkatan tekanan di rongga sinus itu. Peningkatan tekanan Itu yang itulah menimbulkan sakit ya? memberikan gejala sakit, betul. Hmm. Kalau kita umpamakan, kita punya radiator di mobil kita, itu kan harus ada sirkulasi airnya kan. Ya, ya. Kalau airnya tidak bersirkulasi, maka suhu akan panas mobil kita. Nah, suhu panas itu sama dengan sakit yang terjadi pada orang dengan sinusitis. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana solusinya? Balik lagi ke yang tadi kita bicara. Pemeriksaan. Dasarnya adalah infeksi. Kalau mau diperiksa, periksa THT. Kalau tidak mau THT. diperiksa, berarti kita gambarannya yang tadi. Kita Kemungkinan selesaikan dengan nutrisi, kita selesaikan dengan L-Cure, itu ya. karena Betul. akan memberikan satu bantuan ke dalam tubuh kita untuk bisa memperbaiki gangguan itu. Kenapa bisa sampai memperbaiki? Karena sel-sel selaput lendirnya, rongganya dan lain sebagainya bekerja dengan sempurna, bekerja dengan baik, bekerja dengan fungsi dan pertahanan yang cukup baik, sehingga seluruh gejala sakit, fungsi sinus itu dibuat sama yang maha besar ya, bukan asal loh, itu bukan kesalahan. Artinya adalah ada fungsi dalam tubuh kita. Pasti ada fungsinya. Sama ya? aja dengan paru-paru, Iya, sama dengan betul. ginjal. Iya. Jadi itulah berarti sama perlakuannya. Kalau tadi kita bicara keputihan, ini khusus untuk Ibu Rina ya di sana. Kalau tadi bicara keputihan, sekarang bicara sinus, karena bicara di dahi kita, sama kondisinya. Penyelesaiannya sama juga. Berikan nutrisi dan kita akan evaluasi. Dalam hitungan hari, dalam hitungan jam, akan ada satu perbaikan yang luar biasa. Iya, terima Demikian, Mbak kasih. Rin. Iya, Mangga. Luar Terima biasa kasih ya. Dok untuk Teh Rina, semoga bisa menjawab ya. Meskipun singkat nih. Kalau pengen panjang kayaknya datang ke sini atau telepon langsung ke dokternya. Iya, betul. Oke. Nah, dan lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Dok. Ini Ya. dari Siva di entah di mana ya, mungkin di Cimahi juga. Nah, pertanyaannya, mata adik saya di bagian putihnya seperti ada sesuatu, kelihatan seperti debu nempel gitu Dok katanya. Tapi kalau dideketin itu kayak ada bintik hitam di bagian putih bola matanya. Warnanya belum terlalu hitam sekali. Adik saya tidak ada keluhan sakit atau mengganjal sih. Tapi itu bahaya nggak ada notes hitam di bagian putihnya mata Dok? Kemungkinan pernah ada luka biasanya, itu disebut sebagai pterygium. Kalau nanti diperiksa ke dokter mata akan ketahuan itu pterygium atau bukan. Jadi itu adalah jaringan parut. Kalau kita luka di tangan kita, di kulit kita, biasanya ada bekas. Biasanya ada bekas atau membekas, dan itu adalah jaringan parut atau scar. Apa ya, keloid lah. Mungkin pernah dengar Bekas kalau keloid. lukanya, iya. Nah, bekas luka. Nah, kalau keloid itu terjadi pada bagian putih dari mata kita atau di bagian di bagian sklera, bukan di bagian korneanya. Kalau yang bening itu, yang hitam itu adalah korneanya, lapisan paling luar dari bola mata kita. Kornea. Nah, kornea itu berlanjut menjadi memutih di kanan kiri di seluruh bagian yang lainnya. Itu adalah sklera. Kalau terjadi seperti itu dan tidak mengganggu penglihatan dan sebagainya, termasuk tidak nggak kerasa sakit juga katanya, tidak mengeluarkan air mata, mengeluarkan air mata yang berlebihan, itu sebetulnya tidak menjadi gangguan. Tapi karena jaringan ini hidup, karena jaringan ini ada peredaran darah, berarti dikasih makan dan sebagainya, maka lama-lama akan mengganggu. Itu lama-lama akan mengganggu. Nah, ini betul-betul harus dicek dengan dokter matanya. Nanti harus dokter mata akan menentukan ini ada tindakan atau tidak. Itu satu. Dan yang kedua, kalau memang mau menunggu, sekali lagi, kalau memang mau menunggu, kembalikan kepada L-Cure. Kenapa saya akan kembalikan kepada L-Cure? L-Cure itu mempunyai sifat yang tadi saya cerita. Kalau tadi bicara bagaimana bisa mengatasi miom, bagaimana bisa mengatasi kista dan lain sebagainya. Bayangkan bahwa jaringan tadi, pterygium ini sebagai tumbuh atau bagian tumbuh yang tidak seharusnya. Bisa diterima ya? Dia tumbuh di sklera dan seharusnya tidak tumbuh di sana. Berarti sama dengan kista, sama dengan miom, sama dengan kanker, sama dengan tumor. Dan ternyata
yang tadi diceritakan sama Bu Lucy, bisa. Nah, demikian juga dengan pterygium. Demikian juga dengan gangguan yang di lapisan bola mata ini. Yuk kita serahkan sambil menunggu pemeriksaannya, menunggu kepastiannya, kita memanfaatkan konsumsi L-Cure. Iya. Demikian Mbak Rin. Oh iya. Nah mungkin boleh dilanjut oleh Pak Indra atau Bu Lucy ya, keterangan dari Dokter Setio tadi, seperti tadi kayaknya yang ketangkep sama Arin tuh ya, bisa memperbaiki sesuatu atau sel misalnya di tingkatan sel yang rusak. Betul. Dan meregenerasinya dengan sesuatu yang tumbuh baru. Betul. Dan itu lebih baik gitu ya. Betul. Mungkin dengan bantuan L-Cure. Iya, betul. Bisa sampai ke tingkatan itu ya. Bisa, karena memang cara kerja L-Cure itu seperti yang Dokter Setio sampaikan, bahwa ada jaringan atau sel yang memang rusak atau terganggu. Karena pada dasarnya juga kita setiap hari itu miliaran sel akan mati, begitu. Nah, karena miliaran sel itu mati, dia harus terregenerasi kembali dengan sel-sel yang baru. Nah, L-Cure itu di dalamnya ada kandungan yang tidak lain adalah 18 asam amino, di mana asam amino salah satu makanan daripada DNA. Nah, kenapa dari tingkat DNA itu adalah satuan terkecil dari tubuh kita. Nah, dari DNA itu diberi makan asam amino yang lengkap nutrisinya, sehingga akan memperbaiki semua sel-sel yang rusak, termasuk kepada mata dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada organ ya. Pada saat sel-selnya sudah hidup kembali, sudah terregenerasi secara sempurna, otomatis akan jaringan sampai kepada organ itu, dia akan terbentuk secara sempurna, sehingga tubuh kita akan sehat. Seperti itu ya dokter ya, mungkin bisa dibantu atau ditambahkan seperti itu ya dok. Halo? Halo dokter. Halo dok, masih tersambung ya? Masih tersambung, tapi saya justru tidak mendengar penjelasan dari Bu Lucy. Oh ya. Kecil sekali suaranya. Kecil gitu sekali ya dok. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Mungkin menambahkan, melengkapi keterangan dari Dokter Setio ya. Boleh satu lagi ya dok, ini pertanyaannya. Silakan, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, ini katanya Mix Radio, maaf, kita bisa bertanya apa saja kan? Katanya. Boleh dong. Boleh ya dok? Katanya gini. Untuk Dokter Setio katanya, dok, detox yang baik itu sebetulnya seperti apa sih? Karena saya dapat info kalau buah semangka itu kaya antioksidan. Kalau saya mau detox pakai buah semangka, bisa nggak dok? Katanya dengan mengkonsumsi mungkin ya. Nah, mengenai detox. Jawabannya bisa. Ya. Jawabannya bisa. Jadi gini maksudnya tuh. Kenapa sih ada istilah detox? Kenapa orang membicarakan mengenai detox? Detox itu rutin terjadi dalam tubuh kita. Detox itu adalah buang air besar. Detox itu adalah pipis kita atau buang air kecil kita. Detox itu adalah CO2 yang dikeluarkan oleh paru-paru kita melalui pernapasan. Detox itu adalah urin air keringat kita. Oh gitu ya. Itu adalah detox. Demikian juga dengan mohon maaf ya, belek yang keluar di mata kita. Itu juga detox. Jadi pokoknya ngeluarin yang racun-racun yang jelek-jelek gitu ya. Adalah detox. Persoalannya kenapa jadi populer yang harus didetox, Iya. Kayaknya di iklan-iklan populer. Ya. Karena kita sakit. Artinya kalau kita sakit berarti sistem detox kita jelek. Liver kita detox, fungsi hati kita melakukan detoksifikasi. Iya, udah alami dalam tubuh ya. Betul, itu sudah alami. Nah, kenapa sekarang balik lagi populer detox? Karena kita sakit. Kenapa kita sakit? Karena makanan kita jelek. Balik lagi. Jadi setiap hari atau setiap saat kita di detox, tapi setiap hari juga, setiap saat juga kita mengkonsumsi makanan yang jelek. Mau di detox sekarang pakai semangka, mau di detox pakai A, pakai B, C dan seterusnya. Kalau makanan yang kita pilih tetap jelek, kira-kira berfungsi nggak detox itu? Iya, jadi nggak ada gunanya sama sekali. Kalah. Nah ini harus jadi renungan. Kenapa saya katakan tadi bisa dengan semangka? Jangan cuma semangka doang, semua juga bisa. Kalau soal bisanya sih bisa. Puasa saja nih, jangankan memilih semangka. Dengan puasa saja itu sudah detox. Iya.
Artinya tidak memasukkan makanan dan seluruh fungsi tubuh kita, ginjalnya, livernya, paru-parunya, keringetnya, itu suruh bekerja. Tapi kita tidak memasukkan makanan, tidak memasukkan yang jelek. Jadi detoxnya akan sempurna kalau kita berpuasa. Itu adalah detox. Oh gitu ya. Saya peringatkan lagi. Yang pertama yang harus kita perbaiki adalah bukan melakukan detoxnya, tapi memilih makanan. Makanan yang sehat itu adalah asupannya. Buahnya diperbanyak, sayurnya diperbanyak, ubinya diperbanyak. Makanan enak semua yang enak mulai dikurangi. Untuk apa? Untuk detox. Nah, kalau itu dilakukan berbarengan dengan konsumsi semangka, konsumsi buah lagi, kan sama berarti. Iya, betul. Bisa diterima ya? Iya, apalagi detox itu atau rencana kita ini disertai dengan konsumsi L-Cure. L-Cure kan isinya buah. Ya, Betul. Kebayang kalau kita suruh mengkonsumsi buahnya langsung banyak gitu, Dok. Nah, cukup dengan L-Cure kayaknya udah tahu. Tapi jangan salah menempatkan nanti L-Cure adalah detox, nggak boleh seperti itu. Bukannya, tapi itu asupannya ya, nutrisi baiknya. Nah, tetap saja yang harus kita peringatkan kepada good listener semua, pola atau pilihan makanan itu yang harus kita perbaiki. Konsumsi L-Cure untuk membantu apa yang kita harapkan. Yang kita harapkan sekarang bersih diri nih, dengan harapannya adalah detox. Maka L-Cure akan bersifat sebagai itu. Ketika terjadi ada yang sakit dalam tubuhnya, bukan cuma detox saja, tapi ada proses perbaikan, proses penyembuhan, proses repairing. Tadi sudah selintas, saya kurang jelas penjelasan dari Bu Lucy, bagaimana memperbaiki sel, bagaimana memperbaiki DNA, bagaimana memperbaiki gitu ya. Regenerasi bagian-bagian kecil daripada sel. Sebelum meningkat menjadi jaringan, sebelum meningkat menjadi organ, sebelum utuh sebagai tubuh yang sehat. Gitu kira-kira Mbak Arin. Mau nanya apapun di Radio Mix, listener akan diberikan satu respon yang luar biasa. Terima kasih banyak. Aduh, ini sangat terima kasih nih, Dok, udah mengganggu waktunya. Terus aktivitasnya juga mungkin jadi ini ya, Dok, keganggu ya. Gara-gara banyak yang nanya. Tapi jangan kapok ya, Dok. Mungkin di pertemuan kita berikutnya kita juga masih akan ngantri nih pertanyaan-pertanyaan yang emang sudah disampaikan dari kemarin-kemarin ya, Dok. Mungkin untuk sesi saat ini kita cukupkan sekian dulu ya dengan Dr. Setio, dan terima kasih, Dok, sekali lagi, semoga aktivitasnya lancar ya, Dok. Terima kasih, Dok, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan good listeners, kita akan lanjut kembali kebersamaan kita di Bincang Sehat di pagi hari ini. Sebelumnya kita nikmati dulu yang satu ini. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Lagi-lagi kamu, katanya Abdul and the Coffee Theory. Lagi-lagi ada Bu Lucy, ada Kang Agus, ada Pak Indra. Tapi kayaknya seneng aja nih. Soalnya kita nambah wawasan, nambah ilmu, terus juga kayaknya dikasih pencerahan tadi ya sama Dr. Setio. Terus juga terpuaskan, pertanyaan-pertanyaannya juga udah sebagian besar terjawab ya. Tapi memang ada sih yang belum bisa dijawab tadi, belum bisa dibaca. Yang masih punya pertanyaan, masih punya sesuatu yang ingin disampaikan, terutama juga mengenai mengkonsumsi produk L-Cure ini, Anda juga bisa tanyakan di nomor teleponnya, boleh dicatat nih ya, di 0821 1561 6372. Ini L-Cure official ya. L-Cure official, betul. Nomor teleponnya. Kemudian juga yang tadi live juga kita ada di TikTok Shop, di akun L-Cure official juga ya, di TikTok. Kemudian juga nah selain itu juga ada di nomor telepon yang tadi ya, 0821 1561 6372.
0813-829-4572. Dan jangan lupa perbincangan kita, bincang asik nih ya, bincang sehat kita juga akan berlangsung di Rabu pertama dan juga Rabu ketiga ya, setiap bulannya. Setiap bulan. Nah, jadi yang belum terjawab boleh kasih pertanyaannya Siap, betul. sebelum hari Rabunya ya. Sebelum hari Rabu, Boleh juga. betul. Nah, kita lanjut ya mengenai seperti yang udah diuraikan sama Dokter Setio tadi, mengenai sebetulnya kalau ada gangguan kesehatan itu nggak usah fokus ke obat gitu ya. Gimana ngobatinnya, tapi kita juga yang terutama katanya justru ngasih nutrisi baik untuk tubuh, apalagi kalau bisa sampai ngasih makanan baik ke tingkatan DNA seperti Betul. yang tadi Bu Lucy sebutkan ya. Nah, kalau untuk seperti tadi sudah panjang lebar juga dijelaskan Iya. mengenai cara kerja L-Cure ya. Nah, kalau mengenai produknya ini sendiri itu gimana? Kang Agus ya. Dari tadi kayaknya soalnya good listeners banyak yang nanya ke Dokter Setio sampai Kang Agus jadi nggak kebagian ngomong ya kayaknya. Nah, boleh dijelaskan gimana sih L-Cure ini bisa didapatkan dengan yang katanya murah tuh benar nggak sih murah gitu ya? Benar. Terus ada kemudahan-kemudahan apa lagi untuk mendapatkan L-Cure kalau misalnya good listeners ingin membeli atau misalnya mendapatkan produk ini gimana, Kang Agus? Baik, sampurasun good listener. Rampes. Kumaha damang Teh Arin. Alhamdulillah. Ya, luar biasa ya kita hari ini ya. Ini hari yang luar biasa. Kita sudah mendapatkan penjelasan yang begitu detail. Iya. Ya, begitu jelas, clear, terang benderang ya dari Dokter Setio dan Ibu Lucy. Iya. Bapak dan Ibu percaya nggak kalau Bapak dan Ibu datang ke dokter, ke rumah sakit, pasti saya jamin nggak akan dapat penjelasan seperti ini loh. Iya ya. Iya. Kadang apalagi kalau udah ngantri ya di belakang. Ini semua hanya Iya. ada di Radio Mix. Gratis, boleh Iya, didengerin gratis. Iya, ini lengkap loh. Bapak Ibu bayar mahal ke rumah sakit, ke dokter, Yes. nggak akan pernah dapat loh informasi Iya. kayak begini loh ya. Betul. Boleh nanya apa aja lagi ya. Iya. Katanya. Jadi setiap Tadi hari kata Rabu Dokter ya, Setio. sering-sering lah datang ke Hari Rabu pertama dan Radio Rabu Mix ketiga ya. Seperti itu. Baik. Datang langsung juga boleh ya, biar bisa konsultasi langsung Betul, ya. datang langsung bukannya konsultasi tapi langsung beli L-Cure di Nah, sini bisa. itu. Ya. Emang ada diskon nggak kalau Ada. belinya langsung ke sini? Ya, Bapak dan Ibu, good listener ya, memang sebenar ya, kesehatan adalah sesuatu yang sangat berharga. Semua orang sangat mendambakan kesehatan, Ya. ya. Tapi kita tidak berani juga bayar harga untuk kesehatan kita. Padahal tubuh kita adalah rumah di mana kehidupan ada di situ, ya. Tapi kita berani bayar harga untuk sesuatu yang seperti handphone, tas mahal, ya sepatu mahal. Kita berani bayar harga, tapi untuk kesehatan kita nggak berani bayar harga. Padahal Nah, ini lebih penting. hari ini Ya. kita sudah dapat informasi yang luar biasa kan. Untuk sehat itu murah, sembuh itu gampang. Ya, ada di mana? Ada di L-Cure. Bapak dan Ibu, L-Cure tidak ada efek samping. Yang ada itu adalah efek sembuh, efek sehat, efek awet Efek muda, baik ya. efek awet Iya. muda, bahkan efek makmur. Wah, Kok bisa ada efek makmur? Iya, betul, ada ya. setuju. Ini baru lagi nih. Iya, bukan nggak sehat tapi ada efek makmur. Kenapa? Karena kami memberikan satu kesempatan buat para pendengar mix ya, good listener untuk menjadi reseller. Oh bisa ya. Jadi Bisa. sekalian mengkonsumsinya iya, terus Iya. juga kalau kita merekomendasikan ke orang lain juga bisa Betul. dapat Jadi kita bisa keuntungannya. punya kesempatan untuk hidup sehat, ya, tubuh kita sehat, dan juga kita punya kesempatan untuk mendapatkan sumber income baru. Ini sebuah peluang besar ya buat kita ya. Di masa pandemi kan banyak orang juga cari peluang ini ya. Nah, L-Cure memberi kesempatan pada kita semua, Bapak dan Ibu. Ya, nah untuk mendapatkannya, untuk harganya dulu ya. Ya. Harganya itu 210.000 per botol isi 10 ml. Ya, tapi khusus untuk pendengar mix, kami memberikan harga diskon yang cukup besar ya untuk pendengar mix ya. Harganya 159.000 per botol. Nah, didapatkannya di mana? Di apotik, juga di seluruh kantor pos yang terdekat di mana Bapak Ibu tinggal. Dan gampang juga ya. tentunya di Radio Mix ya, di Di Jalan sini selalu Pesantren. tersedia. Iya, betul. Ya. Cianjuang, sorry, nomor 10. Jalan Cianjuang nomor Iya, 10 iya, ya. Saya ingat pesantren kan rumah saya di pesantren. Mohon maaf. Jadi harganya sebetulnya 210.000. Bu Lucy, kalau kita beli apel sekilo, terus jeruk sekilo ya, terus lagi semangka tadi yang disebutin sekilo gitu ya, Benar. terus apalagi yang lain deh, pokoknya rimpang-rimpangan, terus rempah-rempah gitu ya, Wah. sekilo-sekilo. Berapa tuh? Berapa Teh? tuh? Kali- Lebih deh, lebih. Daripada Kalau itu. ibu-ibu udah kalkulatornya jalan ya. Nah, ini cuma 210.000, apalagi kalau dapat di sini, belinya Iya. di sini dapat potongan lagi. Bahkan Teh Arin, kita kan sudah sering
sering ya adakan online di sini ya. Iya. Kami juga mungkin nanti ke depan akan memberikan kesempatan bagi pendengar Radio Mix ya, kita akan bertemu muka dengan muka ya. betul. Ada pertemuan di udara, ada pertemuan di darat. Kita akan ada acara offline tentunya ya. Iya. Nanti mungkin Radio Mix akan umumkan ya Iya. agenda kita ke depan untuk kita bertemu dengan para pendengar semua yang ada di sini seperti itu. Iya. Ya Teh Arin ya. Nah, jadi kita bisa konsultasi secara langsung Dan tuh kayaknya lebih puas. langsung ketemu ya. muka dengan Pak Dokter Setionya. Oh iya, akan Ya hadir kan? ya. Langsung Dengan- ya. Yang kemarin juga hadir ya. Hadir, banyak, Ibis. Dr. Setio juga Iya, iya, iya. Iya. Heeh. Ya, Jadi jadi kemarin kami juga kita kesempatan ada untuk kita ketemu event nanti. offline-nya ya Offline-nya, di betul. Ada. Hotel Betul. Ibis ya. Oke. Jadi satu kesempatan ya kepada good listener bisa memanfaatkan waktu yang kami berikan khusus untuk mengupas Bertemu tuntas langsung ya. bertemu langsung dengan manajemen Elcure dan juga Dr. Setio begitu. iya. Seperti itu. Biar Jadi bisa lebih ada- puas lagi Iya, ya dari betul. tadi kan banyak yang nggak kebacain tuh. Iya, banyak ya. Pertanyaannya ya. Berarti sebenarnya antusias masyarakat itu sebenarnya luar biasa terhadap kesehatan ini gitu. Dan memang kita ingin menjembatani menjadi solusi bagi kendala-kendala bagi pertanyaan-pertanyaan yang memang dilontarkan kepada good listener kepada dokter. Iya, iya. Ya, semoga Nah. menjadi satu solusi yang luar Iya. biasa. Nah, Teh Arin, Gimana? ini penting banget ya untuk saya ulang lagi walaupun tadi mungkin tadi sudah berikan informasinya. Nah, mungkin tadi ada yang terlewat ya, Ya, nggak denger ya. barangkali Boleh ada yang disampaikan terlewat. lagi. Nah, untuk reseller Bapak dan Ibu semua pendengar Radio Mix ya, kami Elcure Official tolong dicatat deh. Silakan ambil kertas, saya tunggu. Boleh 3 detik. catat katanya. Catat ya. Official tuh ada di 082 115 616 372. Saya ulangi pelan-pelan ya. Cocok, tolong dicatat ya. Elcure Official di 082 115 616 372. Iya. Silakan Bapak dan Ibu hubungi kami ya, dan juga silakan juga bisa mengakses semuanya itu. Kita ada juga di beberapa media medsos ya, bisa ada di TikTok dimanapun kita ada. Dan yang pastinya setiap hari Rabu minggu pertama ketiga ya, Iya. minggu kami pertama ada di dari- Mix Radio Mix. Silakan Iya. Bapak dan Ibu terus stay tune di Radio Mix, yang radio yang luar biasa yang ada di Cimahi ini. Ya, Yes, terima kasih. betul. Nah, untuk penutup boleh mau disampaikan oleh Ibu Lusika atau oleh Pak Indra, silahkan. Iya, mungkin terima kasih kepada good listener yang dari awal pembicaraan sampai dengan hari ini jam tayang sekarang itu masih mendengarkan obrolan kita pada siang hari ini. Mungkin satu gambaran atau kesimpulan yang tadi sudah kita diskusikan bersama dengan Dr. Setio juga. Jadi semua masalah kesehatan itu sebenarnya balik lagi adalah kepada diri kita sendiri begitu ya. Cuman itu tadi banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa kesehatan itu tidak bisa disembuhkan hanya sebatas dari obat saja begitu ya. Tapi karena ada solusi sebenarnya yang bisa mengatasinya. Cuman masyarakat itu mungkin terbrainwash kali ya. Iya. Jadi ketika ada sakit tertentu, sakit sedikit itu sudah masuk ke konsumsi bahan-bahan yang Obat kimia gitu ya. begitu. Sehingga itu menjadi tolak ukur masyarakat Indonesia kalau saya sembuh itu harus menggunakan obat kimia. Mindsetnya itu ya. mindsetnya itu Udah. begitu. Sehingga itulah munculnya brainwash masyarakat itu bahwa untuk sehat itu sangat mahal ya. Itu tadi karena pola pikir mindset kita sedikit-sedikit itu sudah masuk kepada generasi industri. Semua berkaitan dengan obat-obatan kimia. Iya. Nah, di sini Elcure masuk kepada masyarakat terutama khususnya di Indonesia menjadi salah satu solusi. Kenapa Elcure menjadi satu solusi yang luar biasa dan sangat tepat kepada masyarakat? Yaitu yang pertama, Elcure merupakan jamu tetes. Jamu tetes itu bukan berarti kualitasnya itu tidak diperhitungkan. Tetapi dari Elcure ini karena kandungan Elcure ini memiliki satu nutrisi yang luar biasa yang sudah mencukupi semua nutrisi kebutuhan di dalam tubuh. Yang kedua, Elcure itu bukan obat, tetapi cara kerja Elcure itu lebih dahsyat dan lebih hebat daripada lebih bekerja daripada obat. Terus yang ketiga, Elcure dapat digunakan oleh semua kalangan, baik itu kalangan ibu hamil, bayi, ibu menyusui, balita,
sampai kita orang dewasa, bahkan sampai kepada lansia. Yang keempat, L-Cure itu bukan hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang sakit, tetapi kita yang sehat pun dapat mengkonsumsikan L-Cure. Yang sembuh, yang sehat aja dapat mempertahankan daya tahan tubuh, apalagi dengan orang-orang yang sekarang ini membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan. Nah, L-Cure menjadi jawaban yang tegas dan lugas, karena dari L-Cure cara kerjanya itu adalah sampai kepada tingkatan DNA, langsung kepada tingkat DNA. Artinya kepada tingkat DNA apa? Artinya memberi makan DNA atau sampai kepada kromosom, itulah yang akan membuat tubuh kita menjadi sehat, karena kita memiliki kandungan 18 asam amino, di luar daripada kita memiliki multifungsi atau multivitamin lainnya. 18 asam amino sudah cukup untuk menutrisi, untuk memberikan makanan DNA kita, sehingga dari DNA kita sehat, maka secara otomatis sel-sel kita itu akan teregenerasi, bahkan sampai pada jaringan, sampai ke seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki itu akan terrecovery dengan baik. Sehingga L-Cure menjadi jawaban yang tepat sampai kepada tahap proses kesembuhan. Bukan aja kesembuhan daripada penyakit-penyakit ringan seperti flu, pilek, batuk, bukan seperti itu. Tetapi sampai kepada tahap kita memiliki penyakit-penyakit degeneratif. Degeneratif itu penyakit-penyakit yang mungkin di luar sana tidak akan ada obatnya. Tetapi melalui L-Cure, karena kita memberi makan sampai kepada tahap DNA, penyakit-penyakit degeneratif itu melalui L-Cure akan dapat membantu proses sampai kepada tahap penyembuhan, itu titik, tidak ada koma lagi. Terus yang berikutnya, kelebihan daripada L-Cure sudah memiliki izin BPOM resmi. Artinya sudah mendapatkan pengakuan daripada pemerintah. Selain itu, yang luar biasanya lagi, L-Cure memiliki penghargaan atau memperoleh penghargaan itu puluhan sampai puluhan penghargaan yang tidak ada henti-hentinya, masuk pada penghargaan nasional yang diberikan langsung oleh pemerintah dan ditandatangani langsung oleh Menteri-Menteri Republik Indonesia. Salah satunya adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jadi L-Cure merupakan jawaban yang luar biasa kepada masyarakat semua yang mungkin saat ini mendengar pembicaraan kita melalui Radio Mix ini, menjadi satu jawaban yang lugas bahwa L-Cure menjadi satu solusi bagaimana hidup kita menjadi sehat dan betul-betul mengalami satu kesembuhan yang luar biasa. Seperti itu mungkin informasi yang bisa kami sampaikan, dan kepada good listener juga jangan berputus asa, kepada good listener yang memang saat ini sedang berjuang dalam hal pengobatan begitu ya. Saya sudah habis-habisan bagaimana mengeluarkan uang dan lain sebagainya. Nah, dengan L-Cure Anda bisa mencoba langsung L-Cure ini dan ditawarkan solusi ditawarkan solusinya. Ini ya, lain. Ditawarkan solusinya pada good listener, alami dulu kesembuhannya, alami terlebih dahulu, dan Anda bisa menjadi pembuat kabar baik kepada masyarakat sekitar, karena penghargaan Indonesia ini diterima karena banyak sekali, sudah sangat banyak sekali, ribuan orang yang sudah memperoleh kesembuhan daripada mengkonsumsi L-Cure. Nah, ya ini yang mau kita sampaikan, dan ini menjadi satu mungkin itu membuka wawasan untuk good listeners, kita tidak ada henti-hentinya untuk memberikan edukasi seperti ini kepada masyarakat supaya menjadi kabar baik juga kepada masyarakat di luar sana bahwa L-Cure bisa sampai kepada tahap penyembuhan seperti itu. Iya. Aduh, terima kasih banget Bu Lucy. Dan terima kasih juga terutama kehadirannya ya di sini. Jangan bosan-bosannya Bu Lucy, Pak Indra, Kang Agus juga. Siap. Iya. Sudah memberikan sesuatu yang positif dan mungkin menawarkan solusi yang dan solusinya terbaik ini ya untuk good listener semua. Oke, good listeners, dan sekali lagi Arin ingatkan ya bahwa di Rabu pertama dan juga ketiga setiap bulannya kita akan ada perbincangan menarik, bincang sehat, mungkin bersama Bu Lucy, kadang-kadang juga ada Kinimu, kadang-kadang juga. Tapi yang pasti yang kita sampaikan tetap sama ya, merupakan solusi terbaik untuk Anda dalam bidang kesehatan, biar kita lebih aware lagi, biar kita lebih peduli lagi ya. Seperti kata Kang Agus, masa beli handphone mahal bisa ya. Dan ini solusinya murah pula. Iya gitu betul, murah pula. Murah luar biasa. Oke. Dan sepertinya kita harus akhiri dulu ya perbincangan kita di hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sedari tadi, dari awal hingga berakhirnya bincang sehat kita di kali ini. Dan untuk hari ini saya Arin Gasmara, kemudian juga ada Rafa, ada Farah juga ya, dan rekan-rekan lain undur pamit. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sampai jumpa.